Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pembelajaran matematika bersama channel pembelajaran Tony Lilik. Oke, kita mulai tentang materi kali ini adalah tentang barisan dan deret. Barisan yang kita bahas adalah barisan dan deret aritmatika. Oke, kita mulai yang pertama. Apa sih perbedaan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika? Kalau pada barisan aritmatika, kita ikuti seperti ini. Barisan aritmatika itu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Di sini adalah suku pertama, nama lain dari suku pertama adalah A, kemudian B itu adalah beda. Beda itu selisih antara suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau suku keempat dengan suku ketiga, atau di sini misalkan ada suku yang terakhir, berarti suku yang terakhir dengan depannya. Kalau depannya kan berarti UN-1, sehingga kita peroleh beda sama dengan suku yang belakang terakhir dikurangi dengan suku yang di depan suku yang terakhir. Kalau misalkan di sini 2, ini berarti 2, berarti ini kan 2 dikurangi 1. Berarti selisih antara suku kedua dengan suku yang pertama. Oke. Sekarang kita mencari suku yang ke N. Rumusnya adalah A plus N-1 beda. Ini sudah kita bahas di level SMP ya. Ini sudah kita bahas. Sedangkan pada deret aritmatika, sama rumusnya, U1 sama dengan A, bedanya ini, kemudian UN-nya sama dengan A plus N-1 beda. Yang membedakan adalah, di sini adalah SN. SN adalah jumlah N buah suku yang pertama. Jadi jumlah misalkan dua suku yang pertama, misalkan ya, S2 itu berarti U1 ditambah U2. Kalau S3 berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Seandainya SN berarti ya U1 plus U2 dan seterusnya sampai suku yang terakhir ini dijumlahkan itu sama dengan SN. Oke, paham ya? Mari kita ikuti soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kita mulai. Suatu barisan bilangan 12, 14, 16, 18. Kita amati di sini. Ini ditambah dengan 2, ini ditambah dengan 2, ditambah dengan 2. Selalu ditambah dengan 2 atau penambahannya atau pengurangannya sama, itu dinamakan barisan aritmatika. Di sini selalu ditambah 2. Kalau ditambah 2 berarti berapakah suku yang pertama? Kita mulai ya. Suku yang pertama, U1 itu sama dengan A. Suku yang pertama berarti 12. Sekarang B. Suku yang pertama sudah. Sekarang berapakah bedanya? Ingat beda itu sama dengan UN dikurangi UN-1. Misalkan kita mulai dari sini. Ini berarti U3. Berarti U3 dikurangi U3 dikurangi 1 berarti U2. Sama dengan 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Ini adalah bedanya. Diperoleh dari seperti ini ya. Oke, kita mulai dari berapakah suku yang ke-11. Suku yang ke-11 berarti kita pakai rumus ini UN. Yang B, saya ganti sini ya, yang B. Berapakah suku yang ke-11? U11 sama dengan berapa? Ingat UN sama dengan A plus N-1B. Sama dengan ini saya ganti 11. A-nya sudah ketemu 12. N-nya 11 ini. Kurang 1, B-nya sama dengan 2, sehingga sama dengan 12 plus, ini 10 kali 2, 10 kali 2 sama dengan 12 ditambah 20 sama dengan 32. Ini adalah suku yang ke-11. Sekarang, berapakah suku yang ke-101? Kita kerjakan di sini ya, yang C. Berapakah suku yang ke-101? Kita mulai UN tadi sama dengan A plus N-1B sama dengan U101 sama dengan A-nya 12, 101 min 1, bedanya 2 sama dengan 12 ditambah ini 100
kali 2 sama dengan 12 ditambah 200 sama dengan 212. Ini adalah suku yang ke-101. Kita melanjutkan soal yang kedua. Dari barisan aritmatika diketahui, jika diketahui U7 sama dengan 27 dan U11 sama dengan 43. Berapakah U yang ke-9? Oke, kita mencari U9 harus tahu dulu nilai A dan beda. Sekarang kita harus mencari nilai A dan beda. Dari mana? Dari sini dulu. Ya, kita mulai dari yang diusahakan yang besar terlebih dahulu ya. U11 itu sama dengan A plus 11 min 1 kali B. Kan gitu kan? Sekarang kita selesaikan ini, berarti sama dengan U11 sendiri sama dengan 43. Sehingga kita peroleh A plus 10B sama dengan 43. Kemudian kita jabarkan lagi, berapakah U7? U7 sama dengan A plus 7 min 1 kali B. Hasilnya adalah 27. Kita lanjutkan. A plus 6B sama dengan 27. Sekarang ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kita selesaikan. Kita mulai yang pertama, A plus 10B sama dengan 43. Dan yang kedua adalah A plus 6B sama dengan 27. Sekarang kita lihat koefisien A sama, berarti kita hilangkan A dengan cara dikurangi. Karena ini jenis plus-plus maka min. Sehingga 10B dikurangi 6B sama dengan 4B sama dengan, ini 43 dikurangi 27. Jadi ini 6, ini 1 ya. Sehingga B sama dengan 16/4 sama dengan 4. Ini adalah bedanya. Kemudian kita mencari nilai A. Beda sudah ketemu 4, kita mencari A. Berarti boleh masukkan ke pertama atau yang kedua, ini salah satunya boleh. Misalkan kita masukkan ke yang pertama, A plus 10B sama dengan 43. A plus 10 bedanya 4. Ketemu di sini sama dengan 43. Sehingga A plus 40 sama dengan 43. Jadi A sama dengan 43 dikurangi 40 sama dengan 3. Ini adalah A-nya. Dan yang terakhir kita mencari U9. Berapakah U9? UN sama dengan A plus N min 1 kali beda, kan gitu kan rumusnya. Sekarang U9, N kita ganti 9, A-nya sudah ketemu 3. Ini 9 min 1, bedanya ketemu 4. Sehingga diperoleh 3 plus, ini 8 kali 4 berarti 32. Sehingga sama dengan 35. Ini adalah suku yang ke-9 sudah ketemu. Sekarang soalnya lebih ke arah analisis. Nah, oke. Soal yang ketiga. Dari barisan aritmatika diketahuinya tidak lagi satu suku, tapi ini diketahui kombinasi. Berapakah? Diketahui U3 ditambah U4 sama dengan 72. Dan U2 ditambah U6 sama dengan 80. Tentukan suku pertama dan beda. Kemudian suku yang ke-11. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang pertama dulu nih. U3 plus U4 sama dengan 72. U3 itu berarti A plus, ingat N min 1 berarti 2B, ditambah U4 berarti A plus 3B sama dengan 72. A tambah A berarti 2A, 2B tambah 3B jadi plus 5B sama dengan 72. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita cari lagi U2 plus U6. U2 plus U6 sama dengan 80. U2 berarti A plus B. Kemudian U6 berarti A plus 6 dikurangi 1 berarti 5B sama dengan 80. A tambah A berarti 2A plus B tambah 5B, 6B sama dengan 80. Ini persamaan yang
Kedua kita kombinasikan 1 dan 2. 2A plus 5B sama dengan 72. Kemudian 2A plus 6B sama dengan 80. Ini sudah sama, kita kurangkan, tinggal 5B dikurangi 6B sama dengan min 1B sama dengan 72 dikurangi 80 berarti min 8, sehingga B-nya sama dengan 8. Ini soal yang A sudah terjawab. Sekarang bagaimana mencari suku ke-11? Suku ke-11, 11 sama dengan berapa? Ingat ini kan barisan aritmatika, berarti kita pakai UN sama dengan A plus N min 1B. U11 sama dengan A-nya sudah ketemu. Berapa A-nya? Oh belum ya. Kita cari dulu A-nya dulu ya. B-nya kan baru ketemu 8 ya. Nah, sini B sudah 8, A-nya belum. Masukkan 1, 2 ini boleh. Misalkan masukkan ke yang pertama ya. 2A plus 5B sama dengan 72. 2A plus 5, B-nya 8. 72. 2A plus 40 sama dengan 72. Sehingga 2A sama dengan 72 dikurangi 40 sama dengan 32. A sama dengan 32 per 2 sama dengan 16. Oke, A-nya sudah ketemu 16. Sekarang kita mencari U11. A-nya 16 plus 11 min 1. Bedanya 8 sama dengan 16 plus 10 kali 8. Sama dengan 96. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan soal yang tingkat kesulitannya meningkat lagi. Soal yang keempat. Dari barisan aritmatika diketahui suku yang kelima, berarti U5. U5 sama dengan 48. U5 berarti A plus, ingat 5 dikurangi 1, 4B sama dengan 48. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ketahui jumlah 3 buah suku yang pertama berarti S3. S3 diketahui 72. S3 ingat rumusnya kan? Sn rumusnya apa? Setengah N 2A plus N min 1B. Ini kan rumus Sn. Sekarang kalau di sini saya ganti 3, berarti S3 sama dengan setengah kali 3 2A plus 3 min 1 kali B, gitu kan. S3-nya diketahui 72. Ini kita hitung 3 per 2, 2A plus ini 2B sama dengan 72. Sekarang 2A plus 2B sama dengan 72. Ingat ini bagi dipindah jadi kali dipindah jadi bagi kan. Kalau bagi berarti kan asalnya gini dibagi 3 per 2. Sekarang 72 kali 2 per 3. Ini saya coret sederhanakan. 1 berarti ini 24. Sehingga 2A plus 2B sama dengan 24 kali 2. Saya sederhanakan ada 2, ada 2, ada 2. Kita bagi 2 sehingga diperoleh A plus B sama dengan 24. Ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang kita kombinasikan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. A plus 4B sama dengan 48. Sekarang kan persamaan yang kedua A plus B sama dengan 24. Oke, kita lihat ini sama berarti dikurangkan. 4B dikurangi B hasilnya adalah 3B sama dengan ini dikurangi ini berarti 24. Sehingga B-nya ketemu 24 bagi 3 sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah berapakah suku yang ketujuh. Ingat berarti kita cari dulu A dan B. B-nya sudah ketemu 8. Kita mencari A-nya. Ini dimasukkan ke salah satu ini. Misalkan kita pakai yang angka kecil. Yang kedua ini kan berarti A plus B sama dengan 24. A plus 8 sama dengan
24, sehingga A sama dengan 24 dikurangi 8 sama dengan 16. A-nya 16, bedanya 8. Yang ditanyakan adalah suku yang ke-7. U7 sama dengan berapa? Oke, U7 sama dengan A plus 6B sama dengan A-nya 16 plus 6, bedanya 8. 16 ditambah 48. Hasilnya sama dengan 8 tambah ini 4. 5, 64. Ini adalah suku yang ke-7. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kalian tentang barisan dan barisan aritmatika dan deret aritmatika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.